Berita hari ini, Jennifer Dunn yang dimaksud Umi Pipi istri ketiga UJ, sang sahabat, kan sudah masa lalu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berita dari Question TV. Sebagaimana dikutip dari pikiranrakyat.com, sosok Jennifer Dunn tiba-tiba mencuat dan disebut-sebut sebagai istri ketiga Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang akrab disapa dengan UJ. Sebelumnya, rahasia poligami UJ diungkapkan Umi Pipi dengan tujuan mencari anak UJ dari istri keduanya. Umi Pipi mengaku pernah dipertemukan UJ dengan istri kedua yang saat itu sedang hamil. Dikatakan Umi Pipi, jika istri kedua mendiang UJ adalah dari kalangan biasa-biasa saja. Sementara istri ketiga UJ, lanjut Umi Pipi dalam pengakuannya, merupakan seorang public figure. Ya kalau untuk yang kedua memang saya pernah ketemu, dia biasa aja kita ya ketemu dan ya baik gitu. Cuma kalau yang ketiga karena public figure jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu gitu. Cuma kalau yang ketiga karena public figure jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu gitu. Yang awalnya nama Oki Setiana Dewi yang disebut-sebut sebagai istri ketiga UJ. Namun hal itu telah dibantah langsung oleh Oki Setiana Dewi dan dibenarkan langsung oleh Umi Pipi bahwa Oki Setiana Dewi bukanlah istri dari UJ. Namun kini muncul nama aktris Jennifer Dunn yang disebut-sebut sebagai istri ketiga UJ. Atas isu tersebut, sahabat Jennifer Dunn, Firman Chandra, membuka masa lalu dari istri Faisal Haris tersebut. Sebagai seorang sahabat Jennifer Dunn, Firman Chandra tak mengetahui secara masa lalunya. Apakah benar Jennifer Dunn pernah dinikahi UJ? Firman Chandra mengaku tak tahu apapun soal kabar itu. Dia mengatakan tidak bisa beri komentar lebih jauh lantaran belum mendapatkan informasi yang valid. Belum ada informasi soal pertanyaan tersebut, ujar Firman Chandra, dikutip dari sebuah tayangan Infotainment pada hari Senin 24 Mei 2021. Secara fakta belum ada kabar, belum ada informasi terkait dengan hal-hal yang tersebut, pertanyaan tersebut. Ya saya sebenarnya nggak bisa berkomentar karena saya belum dapat informasi yang validnya. Dia malah mempertanyakan istri pertama almarhum UJ yang menyebut suaminya berpoligami dengan dua wanita. Firman Chandra mengatakan hal ini tak perlu dilakukan mengingat UJ telah meninggal dunia. Kan sudah masa lalu, sudah almarhum, sudah meninggalkan dunia, ujar Firman Chandra. Saya nggak usah lah diungkapkan gitu lah, kan sudah masa lalu, sudah almarhum, sudah meninggalkan dunia gitu lah. Disarankan Firman Chandra, Umi Pipi sebaiknya berdoa agar tujuannya bisa tercapai. Seharusnya doa saja, ditutup aja kalau memang ditanyakan ke saya, katanya. Ya, semestinya harus doa saja lah gitu lah, tutup saja gitu lah. Justru kalau memang ditanyakan ke saya, justru saya jadi pertanyaan lagi, apa tujuan Umi Pipik menceritakan ke publik? Heboh pengakuan Pipi Dian Irawati alias Umi Pipi soal masa lalu sang suaminya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ, yang pernah berpoligami. Setelah pengakuan itu mencuat, Umi Pipi justru mendapat cibiran dari netizen karena dinilai telah mengumbar aib Ustadz UJ. Umi Pipi kemudian meluruskan bahwa ia sebenarnya bukanlah ingin mengumbar aib mendiang Ustadz UJ, sebab berpoligami bukanlah aib yang harus ditutupi. Wanita 43 tahun itu mengatakan bahwa anak-anaknya dari Ustadz UJ sudah bisa menerima soal keputusan sang ayah berpoligami waktu itu. Umi Pipi juga mengaku bahwa ia sudah bertemu istri kedua UJ saat sedang hamil. Namun, ia enggan membeberkan identitasnya. Kalau yang di awal istri kedua bertemu langsung sama saya, makanya saya kepikiran karena saat bertemu beliau dalam keadaan mengandung, kata Umi Pipi
Dikutip dari pikiranrakyat.com dalam kanal YouTube Indosiar pada hari Selasa 18 Mei 2021. Kalau yang di awal ketemu langsung sama saya, dan makanya itu kenapa saya kepikiran, karena waktu bertemu dengan saya beliau memang dalam keadaan mengadu. Mungkin waktu itu Bilal masih umur 3 tahunan ya, 3 tahun setengah lewat. Umi Pipi kemudian menceritakan mimpi yang dia alami sebelum Ramadan tahun ini tiba. Akibat mimpi tersebut, Umi Pipi memutuskan untuk mencari anak UJ dari pernikahan dengan istri keduanya. Saya sebelum Ramadan dimimpikan, saya ditarik-tarik sama anak kecil. Di situ saya kepikiran, saya kebayang terus beliau ada anak dari yang kedua, ujar Umi Pipi. Saya sebelum masuk Ramadan, saya itu dimimpikan bahwa saya ditarik-tarik sama anak kecil, anak laki-laki. Di situ saya kepikiran terus gitu loh. Saya nggak mau, saya jadi jolim. Di 13 tahun saya menikah dengan beliau. Saya menutupi karena saat itu beliau lagi naik daun. Saya nggak mau orang hanya fokus dengan poligaminya, enggak. Biarkan dengan dakwahnya saja. Sebagai seorang ibu, Umi Pipi berinisiatif mengajak anak-anaknya dari UJ mencari anak tersebut. Ia tak ingin jika anak tiri yang belum terkuak identitasnya itu malah terlantar. Tujuan saya baik, saya bilang ke anak saya, kita cari yuk, karena bagaimanapun satu darah. Saya enggak mau anak itu di luar sana terlantar. Kita yang zalim, ujar Umi Pipi. Tujuan saya baik, saya tuh nggak mau jadi yang, saya bilang sama anak-anak saya gitu, kita cari yuk gitu, karena ini bagaimanapun satu darah. Saya nggak mau anak laki-laki ini jadi di luar sana misalkan terlantar, kita yang zalim. Kalau perlu juga tinggal bareng sama kita. Tujuannya itu juga menceritakan hal ini kok kepada keluarga. Lebih lanjut, Umi Pipi membeberkan alasan dirinya baru mengungkapkan kisah poligami mendiang UJ selama 13 tahun. Kenapa selama 13 tahun saya lebih menjaga? Karena saat itu saya hanya ingin beliau mendakwah. Orang tahu dakwahnya saja, bukan kehidupan pribadi beliau, tutur Umi Pipi. Sebenarnya nggak ada, bukan untuk membuka aib, tidak ya, karena poligami kan bukan aib. Kenapa selama 13 tahun saya lebih menjaga, ya kan? Karena saat itu saya hanya kepingin beliau hanya dakwah saja fokusnya. Orang-orang biar tahu beliau hanya dakwah saja, kan gitu ya. Beliau hanya dakwah, nggak usah yang lain, nggak perlu tahu tentang kehidupannya. Saat itu karena beliau saat itu lagi naik daun ya. Jadi saya nggak mau orang lebih melihat kehidupannya, tapi lebih pada dakwahnya gitu. Yang akhirnya kenapa saat ini akhirnya terbuka, mungkin sudah qadarullah ya. Qadarullah dengan kemarin di vlognya Mbak Vena mungkin ya, yang akhirnya heboh, mungkin itu qadarullah melalui Mbak Vena. Karena sebelumnya juga bukan untuk membuka kembali, karena ada tujuan gitu. Maksudnya gini, ya beliau buat saya maksudnya dari urusan poligami baik-baik aja gitu. Nah, bagaimana menurut sahabat Passion tentang pembahasan ini? Silakan berkomentar.